Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bribka Suyono. Tentunya masih di channel Suyono Listrik. Apa kabar Anda semua di akhir pekan ini? Saya doakan semoga Anda selalu sehat baik jasmani maupun jiwani. Tambah hitam saya ya. Ya saya baru mancing, selesai mancing. Panas-panasan ya nggak apa-apalah. Hitam yang penting kan manis. Lagian juga sudah laku. Udah punya anak 3. Oke, rekan-rekanku semua, begini ya. Ternyata itu sudah banyak yang sembuh ya. Baik yang alami asam lambung disertai kecemasan atau lebih dominan ke kecemasan berlebihan tapi menunjukkan gejala di badan itu. Atau ada yang juga psikosomatik. Kemarin saya sempat nanya sama psikiater yang merawat saya, Bu, bedanya anxiety disorder sama psikosomatik itu apa sih? Terus saya bikin mental block begini. Anxiety disorder itu menunjukkan gejala juga di badan, Bu, seperti dada berdebar-debar, napas pendek dan sebagainya. Sedangkan psikosomatik sama menunjukkan gejala di badan. Terus bedanya apa sih, Bu? Psikosomatik sama anxiety disorder. Dan beliau pun menjawab, ya sebenarnya hampir sama begitu. Nah, saya juga bingung. Tetapi menurut pribadi saya, ya kalau dari segi saya baca di di Google atau di Wikipedia dan referensi-referensi yang lain, anxiety disorder itu gejalanya menunjukkan juga gejala di badan. Cemas menunjukkan gejala di badan. Psikosomatik juga begitu. Nah, dan bolehlah saya berpendapat bahwa ini beda tipis, bahkan bisa aja sama begitu. Itu menurut saya, nggak tahu kalau menurut Anda ya. Karena saya di sini bukan yang paling pinter, yang paling berpengalaman, tidak. Semua boleh berpendapat asal ya pendapat itu sesuai dengan fakta atau logika atau ada referensi-referensi atau ada dasar-dasarnya begitu ya. Oke. Saya akan buktikan banyak yang sudah sembuh. Nah, teman saya namanya Mas Hadi Suwito, profesinya seorang anggota Polri ya. Dia mengalami asam lambung disertai dengan kecemasan dan menunjukkan apa yang menjadi sensasi anxiety disorder dia rasakan. Beliau merasakan semuanya itu. Nah, beliau tidak dinas itu selama hampir 1 tahun. Tentunya di sini cuti sakit ya, cuti sakit dari 6 bulan tambah lagi karena belum sembuh sampai akhirnya mungkin mendekati 1 tahun. Separah itu, makannya tiap hari itu bubur aja. Dia juga sudah berobat, enggak dia sih, beliau ya, biar sopan sedikit. Beliau juga berobat ke dokter. Selain itu juga minum obat tradisional seperti kunyit dan sebagainya. Beliau pernah saya wawancarai dan saya tahu persis keadaan beliau karena saya udah 2 kali nengok beliau. Terburuk sekali, badannya kurus, dia takut disantet. Apa saya disihir orang ya Mas Yono, apa saya disantet orang ya Mas Yono. Itu dulu saya saat masih sehat, belum alami anxiety disorder itu. Sampai akhirnya beliau sembuh secara total. Walaupun kadang salah makan masih ada gejala di lambung, tetapi itu tidak berlangsung lama dan akhirnya segera sembuh lagi begitu. Nah, jadi bagaimana menurut Anda? Sembuh kan? Sembuh. Sampai sekarang pun saya lihat beliau itu sudah olahraga, dari lari, dari apa, semuanya sudah kuat.
saya sudah melihat sendiri, membuktikan sendiri sembuh total. Walaupun kadang masih ada salah makan, merasakan gejala, tapi secara keseluruhan saya yakin dia sudah sembuh. Kemarin dia daftar perwira, tapi 2 kali ya, tapi nggak diterima karena ya belum memenuhi syarat. Entah dari segi apa kan nggak tahu saya, tapi fisiknya, staminanya sudah pulih seperti sedia kala. Dan saya tanya, Mas, stamina Mas Yati sekarang sama dulu itu beda enggak? Ya beda, tapi nggak terlalu. Ya memang beda seiring dengan usia, saya begitu. Staminanya oke. Ya nanti ini teman-teman saya dulu. Terus yang kedua adalah Bribka Wawan. Kemarin pernah saya bacakan kisahnya, keterpurukannya. Dia mengalami anxiety disorder. Dia tidak dinas selama 2 bulan. Cuti sakit juga. Ya, 2 bulan. Nggak masuk dinas. Karena saat dia dinas itu merasa sensasi itu berdatangan semua, nggak kuat dia, berdiri lama juga nggak kuat. Alhasil sekarang dia sudah bisa sembuh, tetapi memang masih kadang itu ada sensasi yang dia rasakan, terutama di lambung itu. Tetapi secara keseluruhan dia menyatakan dia sudah sembuh lah. Kenapa saya tahu begitu? Dia dulu dinas di Sulawesi Tengah, dan sekarang dia sudah pindah di Polres Rembang. Ini junior saya ya, kalau saya panggil dia ya wajar lah, junior saya, walaupun saya tetap harus menghormati junior walaupun saya senior gitu. Nah, dia udah sembuh. Kemarin sempat ketemu, saya tanya, Mas, gimana Mas? Masih ada kecemasannya? Dia menyatakan kalau lambungnya tidak bermasalah, dia tidak cemas, dia enjoy. Tapi saat lambungnya itu ada sedikit aja gangguan, itu dia merasa memang cemas begitu. Tapi secara keseluruhan dia itu sudah sembuh. Saya lihat sendiri, saya membuktikan sendiri, karena saya sudah berkomunikasi dengan dia secara langsung gitu. Ya, itu. Jadi dari 2 orang ini ya. Terus sekarang yang ketiga, teman saya juga polisi. Dia itu keluar masuk rumah sakit. Gangguan apa? Yaitu asam lambung disertai dengan kecemasan. Nah, dia sampai dirawat di ICU ya selama 3 hari. Dan saya itu melihat sendiri, karena saat di ICU saya menengok dia. Saya tanya, Mas, sakit apa Mas? Kok sampai di ICU? Asam lambung. Kok nyampe ke ICU? Saya bilang gitu. Ya nggak tahu Pak gitu. Nah, tetapi beliau saya tanya, memang dia alami asam lambung disertai dengan kecemasan. Dan sekarang beliau sudah sembuh total. Sudah merokok, sudah sudah bisa berolahraga dengan selayaknya orang normal. Ya memang sudah normal. Itu sampai segitunya. Saya lihat badannya itu kurus kering ya. Dulu dia itu gemuk, tapi sekarang waktu itu kurus, dan sekarang sudah gemuk lagi gitu. Nah, berarti sudah sembuh. Itu dari rekan saya polisi yang saya sudah bisa melihat langsung. Nah, sekarang dari orang yang jarang ketemu saya, tapi saya kenal, yaitu seorang yang bekerja di BUMD ya, Badan Usaha Milik Daerah, di sebuah perbankan. Dia itu seorang psikolog, alami anxiety disorder. Kok Pak Yono tahu? Ya, saya tahu. Saat saya pasang status di WA saya, ya Allah sembuhkanlah anxiety disorder dari badanku, sembuhkanlah ya Allah. Dia baca, terus akhirnya dia chat saya, Pak Yono pernah alami anxiety disorder? Ya, bukan alami lagi, parah, saya bilang gitu. Dulu pernah sembuh, sekarang kambuh Bu. Yo, saya juga alami Pak
gitu. Terus akhirnya saya tanya, dan dia ternyata sudah ke psikiater minum alprazolam. Dan saat dia hamil, ya, akhirnya alprazolam itu dihentikan secara paksa, ya, karena dia hamil. Tapi saat alprazolam itu dilepas, dia sembuh. Bisa sembuh juga sampai melahirkan anak, dan sekarang sudah punya anak berapa saya nggak tahu ya. Tapi saya sering ketemu dia karena saya sering hutang bank. Gede aku. Enjoy dia. Padahal dulu alami anxiety disorder yang parah. Gitu. Dia minum alprazolam. Tapi setelah dia hamil, alprazolamnya itu dilepas dan bisa sembuh. Dan catatan saya tanya apa sampai sekarang masih minum alprazolam. Dia mengantongi alprazolam. Kalau keadaan terpaksa diminum, tetapi secara keseluruhan saya lihat dia sudah sembuh. Karena saya sering ketemu dia. Coba kalau nggak sembuh menjadi seorang kasir, ya, kasir di sebuah bank, apa nggak mumet coba? Kalau orang alami anxiety disorder, nyatanya dia juga bisa menjadi kasir, hitung-hitungan, nggak mengganggu, berarti udah sembuh. Tuh. Nah, sekarang lagi yang kemarin saya bacakan di YouTube saya, yaitu namanya Aska Aluminium, ya, Aska, Mbak Aska dari mana, Purwokerto, ya, dari Purwokerto. Dia minum alprazolam selama 2 tahun. Setelah itu dia lepas dan bisa sembuh. Dan sampai sekarang Mbak Aska itu sembuh, sudah sembuh, tidak minum alprazolam lagi. Gitu. Sekarang dari kakak ipar saya, nah ini saya tahu persis bagaimana keadaan kakak ipar saya dulu saat alami asam lambung. Wah, kocar kacir dari segi ekonomi, dari kebahagiaannya. Wah, saya membuktikan langsung karena kakak ipar saya sampai menengok dia ke sana ke sini, pindah rumah sakit sana, pindah rumah sakit sini, pindah rumah, ya. Karena apa? Apa pikirannya itu, apa disantet kok gak sembuh-sembuh bertahun-tahun itu. Lupa saya sampai 5 tahun atau berapa itu. Tapi sekarang udah sembuh total, ya. Walaupun sampai saat ini dia nggak berani makan yang terlalu pedas, ya, masih dihindari. Tapi kadang itu kambuh, tapi ya diminumin obat asam lambung, ya sudah sembuh begitu. Dan itu saya buktikan langsung. Pindah rumah sakit sampai dia itu takut apakah lambungnya bocor, sampai sudah di endoskopi, ya, di endoskopi. Karena dokter mungkin ya gimana ya, di endoskopi, ya, mungkin dokter menyatakan itu ada semacam gastritis atau apa itu, ya. Di endoskopi ya ada lokal, katanya ada sedikit apa namanya, apa ya, ya pokoknya lupa saya namanya itu. Tetapi sampai sekarang alhamdulillah sudah sembuh total begitu. Itu ya, sudah keberapa tadi lupa saya, saya sebutkan lupa saya karena saya nggak bawa catatan. Terus dari teman saya lagi seorang polisi, dia dulu sampai ditempatkan di penampungan. Yaitu penampungan itu apa, Pak? Jadi di polisi itu kalau sakit ditampung, yaitu ditempatkan di bagian kesehatan. Artinya bukan menjadi tenaga kesehatan, tetapi untuk penyembuhan begitu. Sampai 3 tahun lebih. Dia kayaknya alami yang namanya psikosomatik gitu. Ya anxiety disorder juga lah itu. Sekarang udah sembuh total. Saya tanya, Mas, udah sembuh, Mas? Sudah, alhamdulillah, bilang begitu. Terus dia nanya balik sama saya, Mas Yono gimana? Udah sembuh? Kemarin udah sembuh, Mas, tapi ini kambuh. Terus dia bilang begini, nggak apa-apa, Mas, itu sembuh kok, bilang gitu. Dan dia sudah berobat juga ke psikiater, ya, dan sembuh. Apakah dia minum obat? Ya tentunya, karena kalau sudah ke psikiater tentunya minum obat begitu. Nah sekarang
dari ASN. Ini saya nggak mengada-ada ya, saya nggak mengada-ada, saya ini apa adanya. ASN yang bertugas di kepolisian ya, pernah saya wawancarai. Dia sampai muntah itu, muntahnya muntah darah saat alami asam lambung itu, muntahnya muntah darah, sampai makan itu balik muntah, berobat sana berobat sini dan sebagainya ya. Dia merasa itu wah, dia takut mati dan sebagainya. Tapi sekarang sehat, dia sembuh total. Saya tanya, berani makan pedas Pak? Oh berani, pedas model apapun saya berani. Dia bilang gitu. Padahal itu alami asam lambung itu, sampai dia itu kalau dinas alami panik attack, pulang dia ya, sama dengan saya itu. Tapi sekarang sudah sembuh. Dan masih banyak lagi tetangga saya, teman sekolah saya, teman mancing saya, semua juga sudah bisa sembuh. Nah sekarang giliran saya ya. Saya dulu pertama alami yang namanya asam lambung, dan saya bisa sembuh dari asam lambung itu. Tetapi saat saya sudah sembuh dari asam lambung, ternyata gejala-gejala yang lain, misalkan ya sempoyongan, sensasi mau pingsan, takut mati, depersonalisasi, direalisasi, itu masih saya rasakan. Padahal asam lambung saya sudah sembuh itu. Tapi kecemasan dan gejala yang ada di badan ini masih aja ada begitu. Saya mengalami itu dari tahun 2016, dan di tahun 2021 saya bisa sembuh tanpa obat psikiater dulu. Walaupun saya sudah shopping dokter, tapi belum pernah saya ke psikiater dulu ya. Dulu dari 2016 sampai dengan tahun 2021. Akhirnya di tahun 2021 saya sembuh. Bertahan 2 tahun. Di tahun 2023 saya kambuh, dan akhirnya sekarang saya ke psikiater dan masih dalam perawatan psikiater, masih kontrol. Terus apa yang saya rasakan sampai saat ini? Alhamdulillah saya masih ya nyaman sih, nyaman, sudah mulai rileks. Walaupun saya masih minum alprazolam ya, alprazolam yang 0,5 itu saya bagi menjadi 2, berarti jadi 0,25, jadi setengah tablet gitu ya. Dan sampai sekarang alhamdulillah saya sudah mulai menemukan kenyamanan, walaupun kadang masih ada sensasi tidak nyaman di badan ini, dan saya anggap itu bawaan tubuh saya sekarang, nanti pasti akan sembuh kok, saya bilang gitu. Saya yakin sembuh gitu. Terus saya tanyakan juga sama dokter, apakah anxiety disorder maupun psikosomatik itu bisa sembuh total? Bisa ya, karena sudah ada yang bisa sembuh total, dan banyak juga yang masih dalam tahap penyembuhan, dan ada yang sampai puluhan tahun minum obat. Tapi ini nggak bisa jadi patokan, lain orang, lain nanti proses penyembuhannya, tergantung manusianya itu sendiri, tergantung kitanya itu loh ya, tergantung kitanya dan cara pengobatan yang tepat gitu. Nah sekarang begini, Anda inginnya mau sembuh alami atau Anda ingin berobat, dan dua-duanya itu bisa. Karena walaupun saya dulu udah shopping dokter, nyatanya saya juga sembuh dengan tanpa obat psikiater, karena belum pernah berkunjung ke psikiater dulu. Saya melakukan yaitu selalu istighfar, zikir, meditasi, relaksasi, serta mengelola pikiran dan perasaan. Saya selalu menyesuaikan diri dengan keadaan, dan itu bisa sembuh itu. Dan kenapa saat kambuh saya ke psikiater? Saat kambuh itu sensasinya itu begitu dahsyat sekali. Saya nggak mau lama-lama, cobalah saya ke psikiater, dan itu atas saran dokter kepolisian begitu, karena sudah mengganggu ke tugas saya. Nah itu ya, jadi sekarang saya nggak mau intervensi, nggak mau menyuruh Anda harus ke psikiater, jangan ke psikiater, Anda harus sembuhkan sendiri. Nah begini, Anda yakin yang mana itu lakukan, jangan terpengaruh dengan omongan orang, jangan psikiater, nanti obatnya bisa ketergantungan, bla 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 dan lain-lain.
Padahal buktinya bisa banyak orang yang sudah bisa menghentikan alprazolam gitu ya. Obat dari psikiater sudah bisa dihentikan gitu ya. Nah terus udah berobat sendiri, penyembuhan sendiri, gak usah ke dokter, ya itu nggak ada salahnya karena ini bisa sembuh tanpa obat gitu. Semua itu tergantung Anda pilih yang mana, sesuaikan dengan keyakinan Anda ya. Anda kalau yakin, wah saya berobat, ya silakan, nggak mau begitu. Yang penting Anda jangan terpengaruh sama orang. Misalkan saya mau berobat, terus ada yang mempengaruhi Anda, jangan berobat, jangan ke psikiater, jangan minum obat begitu. Jangan terpengaruh. Kalau kata hati Anda ingin, saya harus berobat ke dokter deh, lakukan begitu. Atau Anda mungkin, saya nggak mau ke dokter, saya ingin penyembuhan healing sendiri, begini dan begini, ya itu nggak ada salahnya. Semua itu memang bisa dilakukan, bisa sembuh tanpa obat dan sembuh dengan obat ya itu. Dan di sini saya nggak mau mempengaruhi Anda begini dan begini. Semua itu tergantung kata hati Anda, lakukan itu. Semangat ya. Salam sehat dari Bribka Suyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.